Lady Gaga. Lady Gaga, American Horror. Lady Gaga, Mark Ronson. Lady Gaga, the fan. Fame monster, Lady Gaga. Lady Gaga. Shallow, Lady Gaga. Shallow, A Star is Born. Selamat datang di channel Para Suara. Halo para suara, di episode ini kita akan membahas penyanyi wanita asal Manhattan, New York City, Lady Gaga. Penyanyi wanita dengan suara yang khas dan selalu nyentrik. Nah, para suara, yuk kita simak perjalanan penyanyi Lady Gaga. So, jangan kemana-mana, ini dia Lady Gaga. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Stephanie Joan Angelina Germanotta lahir pada tanggal 28 Maret 1986 di Lenox Hill Hospital di Manhattan, New York City, di sebuah keluarga Katolik. Kedua orang tuanya mempunyai keturunan Italia dan dia juga mempunyai keturunan Prancis Kanada. Orang tua Gaga adalah Cynthia Louise, nama keluarga Bizet, dan wira swasta internet bernama Joseph Germanotta. Dan dia mempunyai seorang adik perempuan bernama Natalie. Dibesarkan dalam Upper West Side di Manhattan, dia mengatakan bahwa orang tuanya berasal dari keluarga kelas bawah dan bekerja keras untuk semuanya. Dari usia 11 tahun, dia memasuki Convent of the Sacred Heart, sebuah sekolah swasta khusus anak perempuan Katolik. Gaga menjelaskan kehidupan akademiknya di sekolah menengah atas sangat berdedikasi, sangat studius, sangat disiplin, tetapi juga sedikit gelisah. Dia menganggap dirinya tidak cocok di antara teman-temannya dan diejek karena terlalu provokatif atau terlalu eksentrik. Gaga mulai memainkan piano di usia 4 tahun ketika ibunya bersikuku dia untuk menjadi seorang wanita muda yang berbudaya, mengambil kelas dan berlatih instrumen ini di masa kecilnya. Kelas ini mengajarinya cara menciptakan musik melalui telinga, yang dia lebih suka membaca lembaran musik dan berlatih secara profesional. Orang tuanya meyakinkan Gaga untuk mengejar karir musik dan mendaftarkannya di Creative Art Camp. Ketika masih remaja, dia bernyanyi di berbagai klub. Dia juga belajar metode akting di Lee Strasberg Theater and Film Institute selama 10 tahun. Pada tahun 2003, di usia 17 tahun, Gaga mendapat tiket masuk lebih awal ke Collaborative Art Project 21, sebuah sekolah musik di New York University, dan tinggal di sebuah asrama New York University. Di NYU, dia belajar musik dan meningkatkan keahlian menulis lagunya dengan menulis karangan tentang seni, agama, masalah sosial, dan politik. Dan pada tahun 2014, Gaga mengatakan dia pernah diperkosa pada usia 19 tahun, yang mana dia kemudian mengikuti terapi mental dan fisik. Dia mempunyai gangguan stres pasca trauma yang dia katakan sebagai efek dari kejadian tersebut, dan berkata bahwa dukungan dari para dokter, keluarga, dan teman-temannya telah membantunya. Pada tahun 2005, Gaga merekam 2 lagu bersama penyanyi hip-hop Grandmaster Melle Mel untuk sebuah buku audio yang mengiringi novel anak-anak oleh Cricket Casey berjudul The Portal in the Park. Dia juga membentuk sebuah band bernama SG Band bersama beberapa teman dari New York University. Band ini tampil di berbagai pertunjukan di sekitar New York, menjadi penampil di klub di pusat kota Lower East Side. Setelah New Songwriters Showcase oleh Songwriters Hall of Fame di The Cutting Room pada bulan Juni, Gaga direkomendasikan kepada Rob Fusari oleh agen pencari bakat bernama Wendy Starline. Fusari berkolaborasi bersama Gaga yang sering bepergian ke New Jersey, membantu mengembangkan lagu-lagu Gaga dan mengubah materi baru. Produser ini berkata mereka mulai berpacaran pada bulan Mei 2006 dan mengklaim menjadi orang pertama yang memanggilnya dengan Lady Gaga, yang mana berasal dari lagu milik Queen berjudul Radio Gaga. Hubungan mereka selesai pada bulan Januari 2007. Fusari dan Gaga mendirikan sebuah perusahaan bernama Team Love Child LLC untuk mempromosikan karirnya. Mereka merekam dan memproduksi lagu-lagu elektropop, mengirimkan lagu-lagu itu ke para eksekutif di industri musik.
Joshua Cherubin, pimpinan dari Artist and Repertoire di Def Jam Recordings, merespon secara positif, dan setelah persetujuan dari bos Cherubin, Antonio L.A. Reid, Gaga dikontrak oleh Def Jam pada bulan September 2006. Dia dikeluarkan dari perusahaan rekaman ini 3 bulan kemudian dan kembali kepada keluarganya pada saat Natal. Dia mulai tampil di pertunjukan-pertunjukan neo burlesque yang menurutnya mewakili kebebasan. Selama waktu ini, dia bertemu dengan artis pertunjukan bernama Lady Starlight yang membantu membentuk pribadinya di panggung. Mereka mulai tampil di klub pusat kota seperti Mercury Lounge, The Bitter End, and Rockwood Music Hall. Penampilan langsung mereka dikenal sebagai Lady Gaga and the Starlight Revue dan dikatakan sebagai the ultimate pop burlesque rock show, merupakan sebuah penghormatan dari berbagai artis tahun 1970-an. Mereka tampil di Festival Musik Lollapalooza tahun 2007. Per tahun 2008, Gaga pindah ke Los Angeles untuk bekerja secara ekstensif dengan label rekamannya untuk menyelesaikan album debutnya, The Fame, dan untuk mengatur tim kreatifnya sendiri yang bernama House of Gaga, menjadi model untuk Factory oleh Andy Warhol. The Fame dirilis pada tanggal 19 Agustus 2008, berada di nomor 1 di Austria, Kanada, Jerman, Irlandia, Swiss, dan Inggris, dan berada di 5 besar di Australia dan Amerika Serikat. 2 single dari album Just Dance dan Poker Face berada di nomor 1 di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Inggris. Poker Face juga menjadi single dengan penjualan terlaris di dunia tahun 2009 dengan 9,8 juta eksemplar terjual pada tahun itu dan memecahkan rekor selama 83 minggu di tangga lagu Digital Songs Billboard. 3 single lain Nothing Else I Can Say, Love Game, dan Paparazzi dirilis dari album Paparazzi berada di nomor 1 di Jerman. Versi remix dari single-single dari The Fame kecuali Nothing Else I Can Say masuk ke dalam hit mix pada bulan Agustus 2009. Di 52 Annual Grammy Award, The Fame dan Poker Face memenangkan Best Dance or Electronica Album dan Best Dance Recording masing-masing. Mengikuti aksinya sebagai artis pembuka di Doll Domination Tour 2009 oleh The Pussycat Dolls di Eropa dan Oceania, Gaga mengadakan The Fame Ball Tour-nya di seluruh dunia yang diadakan dari bulan Maret sampai September 2009. Ketika bepergian ke berbagai negara, dia menulis 8 lagu untuk The Fame Monster, sebuah versi baru dari album The Fame. Lagu-lagu baru itu juga dirilis sebagai EP sendiri pada tanggal 18 November 2009. Single pertamanya, Bad Romance, dirilis 1 bulan lebih awal dan berada di nomor 1 di Kanada dan Inggris, dan berada di nomor 2 Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Telephone bersama Beyonce mengikuti sebagai single kedua dari EP dan menjadi lagu nomor 1 keempat Gaga di Inggris. Single ketiga album Alejandro yang berada di nomor 1 di Finlandia dan mengundang kontroversi ketika video musiknya dianggap menghujat oleh Liga Katolik. Kedua lagu ini juga berada di 5 besar di Amerika Serikat. Video dari Bad Romance menjadi yang paling banyak ditonton di YouTube pada bulan April 2010. Dan Gaga menjadi orang pertama dengan lebih dari 1 miliar pengunjung atas gabungan video-videonya pada bulan Oktober. Di 2010 MTV Video Music Award, Gaga memenangkan 8 penghargaan dari 13 nominasi, termasuk Video of the Year atas Bad Romance. Dia menjadi artis yang paling banyak dinominasikan di 1 tahun, dan wanita pertama yang mendapat 2 nominasi atas Video of the Year di acara yang sama. The Fame Monster memenangkan Grammy Award for Best Pop Vocal Album, dan Bad Romance memenangkan Best Female Pop Vocal Performance dan Best Short Form Music Video di 53 Annual Grammy Award. The Monster Ball Tour dimulai dari bulan November 2009 sampai Mei 2011 dan mendapat pendapatan kotor sebanyak 227,4 juta US dollar, membuatnya menjadi tur konser dengan pendapatan kotor tertinggi dari seorang artis debut.
konser yang diadakan di Madison Square Garden di New York City difilmkan untuk sebuah acara televisi spesial di HBO berjudul Lady Gaga Present the Monster Ball Tour at Madison Square Garden. Gaga juga membawakan lagu-lagu dari albumnya di Royal Variety Performance 2009 dan 52 Annual Grammy Award dan 2010 BRIT Award. Sebelum meninggalnya Michael Jackson, Gaga dijadwalkan menjadi bagian dari seri konser This Is It oleh Jackson yang dibatalkan di O2 Arena di Inggris. Pada bulan Februari 2011, Gaga merilis Born This Way, single utama dari album studionya yang berjudul sama. Lagu ini terjual lebih dari 1 juta eksemplar kurang dari 5 hari, mendapatkan Guinness World Record sebagai single dengan penjualan tercepat di iTunes. Lagu ini debut di puncak Billboard Hot 100 menjadi lagu ke-1000 yang menjadi nomor 1 dalam sejarah tanggal lagu ini. Single kedua, album Judas, mengikuti 2 bulan kemudian dan The Edge of Glory menjadi single ketiga. Born This Way dirilis pada tanggal 23 Mei 2011 dan debut di puncak Billboard 200 dengan penjualan minggu pertama sebanyak 1,1 juta eksemplar. Album ini terjual 8 juta eksemplar di seluruh dunia dan mendapat 3 nominasi Grammy, termasuk nominasi sebagai Album of the Year ketiga Gaga berturut-turut. Single yang mengikuti dari Born This Way adalah You and I dan Marry the Night, yang berada di nomor 6 dan 29 di Amerika Serikat masing-masing. Ketika sedang memfilmkan video musik You and I, Gaga bertemu dan memulai berpacaran dengan aktor Taylor Kinney pada bulan Juli 2011 yang berperan sebagai kekasihnya. Gaga juga bekerja bersama Tony Bennett di sebuah versi jazz dari The Lady Is a Tramp bersama Elton John dalam lagu berjudul Hello Hello untuk film animasi Romeo and Juliet dan bersama The Lonely Island dan Justin Timberlake dalam lagu berjudul Three Way, The Golden Rule. Dia juga tampil di sebuah konser di Sydney Town Hall di Australia pada tahun itu untuk mempromosikan Born This Way dan untuk merayakan ulang tahun ke-65 mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Di awal tahun 2012, Gaga mulai mengerjakan album studio ketiganya, Art Pop, saat tur Born This Way Ball. Gaga membuat album untuk mencerminkan suatu malam di klub. Pada bulan Agustus 2013, Gaga merilis single utama album Applause yang berada di nomor 1 di Hungaria, nomor 4 di Amerika Serikat, dan nomor 5 di Inggris. Sebuah video lirik untuk lagu dalam album Art Pop berjudul Aura mengikuti pada bulan Oktober yang fitur dalam film Robert Rodriguez berjudul Machine Kills, di mana Gaga memerankan seorang pembunuh bernama Like Chameleon. Film ini umumnya mendapat ulasan negatif dan mendapatkan pendapatan kurang dari setengah biaya produksi sebesar 33 juta US dollar. Pada bulan Maret 2014, Gaga mengadakan sebuah konser residensi 7 hari memperingati pertunjukan terakhir di Roseland Ballroom di New York sebelum penutupannya. 2 bulan kemudian dia mengadakan tur bertajuk Art Rave. The Art Pop Ball membangun konsep dari acara promosi Art Rave miliknya. Menghasilkan 83 juta US dollar, tur ini memasukkan kota-kota yang dibatalkan pada saat rencana tur Born This Way Ball. Pada bulan September 2014, Gaga merilis sebuah album jazz kolaborasi bersama Tony Bennett berjudul Cheek to Cheek. Inspirasi dari album ini dari pertemanannya bersama Bennett dan ketertarikannya dengan musik jazz sejak masa kecilnya. Sebelum album ini dirilis, album ini menghasilkan single berjudul Anything Goes dan I Can't Give You Anything But Love. Cheek to Cheek mendapat penilaian beragam pada umumnya. Caroline Sullivan dari The Guardian memuji vokal Gaga dan Howard Reid dari Chicago Tribune menulis bahwa Cheek to Cheek menyajikan sesuatu yang pasti dari awal sampai akhir. Rekaman ini menjadi album nomor 1 ketiga Gaga berturut-turut di Billboard 200 dan memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Traditional Pop Vocal Album. Mereka berdua merekam konser spesial bertajuk Tony Bennett and Lady Gaga Cheek to Cheek Live
dan mengadakan Cheek to Cheek Tour dari bulan Desember 2014 sampai Agustus 2015. Pada bulan Februari 2015, Gaga bertunangan dengan Taylor Kinney. Gaga mulai menemukan kembali citra dan gayanya. Menurut Billboard, pergeseran ini dimulai dengan perilisan dari Cheek to Cheek dan dia mendapatkan perhatian saat tampil di 87 Academy Award, di mana dia menyanyikan sebuah medley dari film The Sound of Music sebagai penghormatan untuk Julie Andrews. Dikatakan sebagai salah satu penampilan terbaiknya oleh Billboard, penampilan ini memicu lebih dari 214.000 interaksi per menit secara global di Facebook. Gaga memenangkan Billboard Woman of the Year dan Contemporary Icon Award di Songwriters Hall of Fame Award 2015. Pada bulan September 2016, dia merilis single utama dari album kelimanya, Perfect Illusion, yang memuncaki tanggal lagu di Prancis dan berada di nomor 15 di Amerika Serikat. Albumnya berjudul Joan, dinamakan seperti nama almarhumah Bibi Gaga yang menjadi inspirasi dari musiknya. Album ini rilis pada tanggal 21 Oktober 2016 dan menjadi album nomor 1 keempat Gaga di Billboard 200. Membuatnya menjadi wanita pertama yang berada di nomor 1 di tangga album Amerika Serikat 4 kali pada tahun 2010-an. Untuk mempromosikan album, Gaga mengadakan konser 3 tanggal bertajuk Dive Bar Tour. Pada bulan Maret 2018 ini dia berperan sebagai seorang penyanyi yang kesusahan untuk membangun karir bernama Ali dalam film Bradley Cooper yang diakui secara kritis berjudul A Star Is Born, sebuah film daur ulang dari film tahun 1937, film dengan judul yang sama. Film ini menceritakan hubungan Ellie dengan penyanyi bernama Jackson Maine, dimainkan oleh Cooper, yang menjadi bermasalah setelah karir Ellie mulai melampaui karir Maine. Gaga berkata dia setuju dengan proyek ini karena dia merupakan penggemar dari karya Cooper dan menyukai jalur cerita yang menggambarkan kecanduan dan depresi. Cooper mendekati Gaga untuk peran ini setelah melihat penampilan Gaga di penggalangan dana untuk penelitian kanker. A Star Is Born tayang perdana di 75 tahun Venice International Film Festival pada bulan Agustus 2018 dan dirilis di seluruh dunia pada bulan Oktober. Peter Bradshaw dari The Guardian menggambarkannya sebagai sangat bagus ditonton dan menulis bahwa kemampuan Gaga untuk menjadi bagian dari orang biasa menjadi bagian dari peran selebritas ekstraterestrial di tingkat tertinggi. Gaga dan Cooper ikut menulis dan memproduksi hampir semua lagu di lagu latar untuk A Star Is Born, yang mana Gaga bersikukuh mereka menampilkannya secara langsung di film ini. Single utamanya Shallow dibawakan oleh mereka berdua, dirilis pada bulan September dan berada di nomor 1 di beberapa negara. Lagu ini membuat Gaga mendapatkan sebuah nominasi di Academy Award dan Golden Globe Award sebagai Best Original Song, dan juga 4 nominasi Grammy termasuk Record of the Year dan Song of the Year. Mark Kennedy dari The Washington Post menyebut album ini sebuah keajaiban 5 bintang, dan Ben Bowman Thomas dari The Guardian menyebutnya sebagai album klasik yang penuh dengan kekuatan emosional Gaga. Secara komersial, album lagu latar ini debut di nomor 1 di Amerika Serikat, membuat Gaga menjadi satu-satunya wanita yang mempunyai 5 album nomor 1 pada tahun 2010-an dan mengalahkan rekornya bersama Taylor Swift sebagai artis manapun di dekade ini. Lady Gaga dengan beberapa hal kontroversi yang dia lakukan membuat kita geleng-geleng kepala. Yang pertama, kostum yang terbuat dari daging. Inilah perdebatan ketika publik melihat penampilan Lady Gaga yang mengenakan pakaian yang terbuat dari daging hewan mati, rancangan Franz Fernandez ketika ia menghadiri MTV Video Music Award. Gaga mengakui jika pembuatan kostum berbahan daging sangatlah rumit. Para desainernya tak hanya meletakkan daging-daging itu di tubuhnya, namun juga menjahitnya. Bahkan Gaga dibuatkan topi dari bahan daging pula. Ada korset di bawah ini, tapi korset itu dijahit ke daging. Jadi ini sebenarnya adalah pakaian.
Mereka tidak hanya menggantungkan daging di atasku dan menyilangkan dari mereka, ujar Gaga. Desainerku juga vegan dan masih membantu menjahit semua potongan daging terakhir ini untuk saya. Yang kedua, Born This Way. Ciptaan Gaga ini dianggap sudah mencapai level keanehan yang ekstrim. Pada sampul album Born This Way, Gaga terlihat seperti manusia siluman. Bagian kepalanya ada di bagian atas stang sepeda motor dengan ekspresi wajah menggeram dan rambut awut-awutan. Bahunya menjelma jadi stang sepeda motor dengan kedua tangan menjadi besi yang tersambung pada roda motor bagian depan. Badannya tak lagi terlihat seperti manusia tetapi menjadi sedel sepeda motor. Gugatan dari mantan pacar. Gugatan itu datang dari Rob Fussery, mantan pacarnya pada 2010. Fussery tak sekedar mantan pacar, tapi pria ini adalah rekan bisnis dan produsernya. Fussery adalah orang yang memberi nama Lady Gaga, sekaligus membentuk gaya Gaga hingga terkenal. Ia menuntut Gaga senilai 30,5 juta US dollar. Walau akhirnya mereka memutuskan menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Yang kelima, terbiasa menggunakan baju aneh. Jauh sebelum mengenakan gaun yang terbuat dari daging hewan mati, ternyata Gaga kerap mengenakan serangkaian pakaian yang nyeleneh. Misalnya baju Red Riding Hood alias seperti dalam cerita dongeng Si Tudung Merah, baju seperti surai singa dan sangkar burung. Yang keenam, biseksual. Gaga pernah mengaku menyukai sesama jenis, sekaligus menyukai lawan jenis. Pandangannya mengenai biseksual juga terlihat dalam lagu hit Poker Face. Lady Gaga mengaku dirinya adalah seorang biseksual beberapa waktu lalu. Dari pernyataan tersebut banyak yang mengira bahwa hal itu hanya taktik pemasaran untuk album art pop. Namun dalam kesempatan lain, Mother Monster itu menegaskan kembali pernyataannya. Ternyata Lady Gaga memang aslinya biseksual. Artinya dia penyuka pria dan wanita secara seksual. Penyanyi Born This Way ini menegaskan kalau isu biseksual bukanlah omong kosong atau taktik pemasaran saja. Gaga mengakui hal tersebut saat diwawancarai oleh Andy Cohen sesaat dirinya turun panggung di Berlin. Yang ketujuh, Lady Gaga and the Sociology of Fame. Lady Gaga menjadi perdebatan dalam hal budaya populer karena penampilannya, musik pop dan gaya busananya. Profesor Matthew DeFlem dari University of South Carolina pun menjadikannya sebagai penelitian dan membuat kajian akademis berjudul Lady Gaga and the Sociology of Fame. Chromatica adalah album studio ke-6 karya penyanyi Amerika Serikat Lady Gaga. Album tersebut dirilis pada 29 Mei 2020 oleh Streamline dan Interscope Record. Awalnya dijadwalkan rilis pada 10 April 2020. Perilisan album tersebut ditunda selama 7 pekan karena pandemi COVID-19. Rilisan single terakhir Lady Gaga bertajuk Hold My Hand yang dia tulis untuk soundtrack resmi film Top Gun Maverick pada 2022. Ia diketahui belum merilis album baru sejak Chromatica pada 2020. Nah itu dia tadi pembahasan kita tentang Lady Gaga. Seru ya? Kita tunggu album baru berikutnya dari Lady Gaga ya. Next, artis siapa lagi yang mau kita ulas? Komen di bawah ya. Bye-bye.